Makna-makna ini kan sebenarnya yang penting kita ngerti nih. Setiap kali kita melakukan persembahan, penghormatan ke altar gitu kan. Nah, ini sehingga kita terinspirasi. Nah, lalu ritualnya. Dari awal Buddha tidak pernah menentang kita melakukan ritual. Walaupun Buddha mengingatkan jangan terikat dengan ritual, karena ritual tidak bisa membebaskan kita. Tapi ritual harus dijadikan cara terampil kita, sarana kita untuk melakukan kebajikan. Kalau ritualnya misalkan apa, ciswa atau poun, itu kan sebenarnya lahirnya dari tradisi Tao, ya kan? Tradisi Tao, kemudian eh, diadaptasi. Kalau di komunitas Buddhis mungkin yang mengadaptasi lingkungan kelenteng yang terpengaruh ajaran Chinese Buddhism, Buddha Cina, Tiongkok, lalu kemudian Mahayana, kan gitu. Mahayana banyak mempengaruhi ini. Sehingga kalau dulu, kalau tahu itu kalau nggak salah ada istilahnya apa, saji ya, atau saki, apa, nasib buruk ya. Kemudian yang atau yang memotong keberuntungan, kemudian itu harus dilakukan apa namanya, ciswa itu kan, yang artinya menghilangkan tidak beruntungan kan, terus ketidakberuntungan. Nah, lalu poun artinya menambah keberuntungan kan gitu. Nah, ya ada dua kegiatan nih. Yang satu membersihkan energi negatif, saki tadi, ciswanya itu. Lalu pounnya itu untuk nambah keberuntungan. Kan ada ritualnya. Ada ritual macam-macam dia, nyebrang jembatan apa, terus ngeliwat asap dupa kan gitu kan. Macam-macam kan gitu. Nah, ini semua kan kemudian dalam Buddha Dharma sebagai cara terampilnya, ini nggak ditentang nih tradisinya. Justru ajaran Buddha masuk ke sini, dirubah. Ternyata cara menghapus ketidakberuntungan itu apa? Ya melakukan kebajikan. Kan gitu. Itu ada ajaran dalam apa, misalkan Anguttara Nikaya, misalkan dalam Pali itu, bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran. Pikiran yang baji akan membawa keberuntungan, pikiran yang buruk akan membawa. Itu juga ada di Awatamsaka Sutra, juga ada di Mahayana ya. Sutra pesan-pesan Buddha yang merujuk pada apa yang membawa keberuntungan, apa yang membawa kerugian, itu dimasukkan ke tradisi ini. Lalu aktivitasnya dirubah. Ritualnya mungkin kegiatannya mirip-mirip gitu kan, aktivitasnya, tapi sutranya yang dibaca udah lain. Dulu sutra-sutra tahu nggak tahu apa ya yang dibaca itu, tapi dimasukin ajaran Mahayana, ajarannya di sutranya dirubah nih. Cuma seringnya kan kita nggak ngerti tuh isi teksnya, pokoknya ikut aja baca gitu kan. Padahal mestinya kan kita ngerti nih, kalau ini sebagai upaya kausalya, cara terampil, harusnya kita ngerti, oh sutra yang dibaca sutra apa, Awatamsaka kah, atau apa, Samantabhadra. Samantabhadra itu isinya tentang 10 perbuatan baji misalkan, anjuran menghindari 10 perbuatan buruk, menambah 10 Samantabhadra ada. Itu dari situ kemudian kita melakukan perubahan perilaku sebenarnya kan. Yang mau ditekankan dalam Buddha Dharma kan selalu, kalau mau beruntung, mulai semua itu, nasib kita itu semua bermula dari pikiran dan niat kita baik, hasilnya nasib baik. Pikiran dan apa, niat kita buruk, hasilnya nasib buruk. Dari sini maka yang ditekankan kemudian di karma kita, tindakan kita. Makanya kemudian kan yang disarankan seperti Metta Sutta, cara-cara terampilnya punya niat baik, kemurahan hati, tidak rewel, senantiasa berkecukupan. Cara-cara itu yang kemudian kita kembangkan ya. Itu yang membuat kita, Buddha mengajari kita tidak terlibat di ritual itu, lalu mengandalkan ritual itu, sudah ritual udah pasti beres gitu, nasib saya beres sampai ujung tahun gitu, tidak ada gitu. Ternyata ya kan terbukti toh, ini kan tahun kesekian, tahun-tahun kemarin yang pernah ikut itu kan tetap harus menghadapi masalah atau sepanjang tahun, harus ngatasinya dengan kecerdasan kita, dengan coro macem-macem kan gitu. Ngadepin orang ya tetap harus ngadepin orang, nggak bisa kemarin sudah baca doa, sudah di ciswa, sudah di, masa saya masih ketemu orang nyebeli lagi kan gitu kan. Pengennya kan enggak, tapi kan enggak toh, ketemu orang ya kita harus ngatasi orang ini, orang sulit ya harus diatasi sendiri kan gitu. Berarti kan nggak ada cara penyelesaian instan kan. Nah, cara-cara seperti itu Buddha Dharma, Buddha sendiri itu memberi petunjuk ke kita dengan cara yang kita disuruh tajam, awas gitu. Jangan bergantung pada ritual. Ritual itu nggak pernah selalu tindakan, cara pikir, niat kan.
selalu ditekankan di situ. Ini kalau tadi Ciswo kita adaptasi ini di dalam tradisi Jawa. Ruatan, tadi kan saya singgung ada ruatan itu biasanya nanti ada pentasnya wayang, ya kan, biasa wajib itu kayaknya kalau tradisi ruatan itu harus wayang ruatan. Dalangnya aja khusus dalang yang punya warisan skill meruat, kalau enggak boleh itu. Nah, lakonnya bisa diwaruci, bisa Bathara Kala, ya. Nah, itu Bathara Kala nanti ngelawan Sukerto kan gitu kan. Nah, Sukerto ini anak-anak yang kena Sukerta ini misalkan anak kembar atau untang-anting atau anak sendang kapit pancuran kapit sendang, istilahnya macam-macam lah kena Sukerto itu. Yang dihadapi siapa? Yang ditaklukkan Bathara Kala. Nah, dalam filosofi Buddhis itu jelas Bathara Kala itu artinya kan waktu. Batara, dewa yang menguasai. Kala itu waktu, kan gitu. Setiap hari kita ini kan dimakan waktu nggak pernah mundur, maju kan, makin tua kan, sebenarnya cuma sederhana itu. Kita ini habis dimakan usia kan, waktu kita berjalan kan gitu. Nah, di waktu kita yang pendek ini bagaimana kita melihatnya toh? Kalau mau saenake dhewe ya nggak apa-apa, tapi kita lihat saja orang yang saenake dhewe itu pasti ya hidupnya nggak beres kan, nggak memanfaatkan waktu yang terbatas ini dengan baik kan gitu. Buddha selalu mengingatkan hargai waktu. Waktu ini sangat berharga, terutama saat ini. Kalau di Buddha kan gitu, terutama saat ini. Karena yang besok belum terjadi, yang kemarin sudah berlalu. Yang kemarin itu dan besok itu seperti ilusi saja, kan sudah selesai kemarin. Yang ke depan belum terjadi, kita hanya bisa berangan-angan tentang masa depan. Kita nggak tahu matinya berapa menit kemudian, kita nggak tahu. Kita selesai hari ini kan. Kemudian makanya di ruatan itu biasanya kan yang diruat itu soal kelahiran. Padahal mestinya prakteknya kalau di dalam Buddha Dharma kemudian diadaptasi nih. Ceritanya bukan wayang soal Bathara Kala dan ini Sukerto ini perang, itu bukan, tapi penekanannya bagaimana mengubah waktu ini kan setiap saat. Kalau dalam Buddha Dharma kita ini seperti lahir lagi, menjadi artinya bahwa itu artinya mewujud atau menjadi. Setiap saat, setiap kita menginginkan sesuatu, kita itu sedang menjadi sesuatu. Dalam Buddha Dharma cara melihatnya seperti ketika saya sedang rakus, ya, sedang merasa nafsu makannya gede, ya, rasa ini seperti hantu kelaparan. Saat itu juga kita terlahir jadi hantu kelaparan. Sebenarnya seperti itu, kan gitu. Ketika kita merasa berkuasa, hebat, adigang-adigung, mentang-mentang saya orang hebat gitu, sukses, makmur dan sebagainya, terus meremehkan yang lain, itu seperti kita jadi dewa sekaligus asura. Asura itu kan juga tinggalnya di alam dewa, dia setengah kesaktian, punya, tapi dia selalu gelisah, selalu iri hati dengan. Saat itu juga kalau kita punya sifat seperti ini, kita lahir jadi kayak gitu. Jadi perubahan-perubahan setiap saat ini adalah kelahiran. Itu setiap saat. Setiap perubahan pikiran kita, keinginan kita berubah, hasrat kita berubah. Ini yang perlu diruat. Berarti yang diruat apa? Kalau diruatnya kelahiran, diruat kebiasaannya. Kebiasaan kita, cara pikir kita atau setiap saat. Berarti yang perlu dirubah ya setiap saat motivasi kita mau berbuat sesuatu, mikir dulu, hati-hati nanti terlahir kemana gitu kan. Jangan sampai lahirnya lagi nafsu, sebentar sering nafsunya gitu, lahirnya jadi makhluk ini binatang kah atau peta hantu kelaparan kan gitu, atau asura atau yang lebih rendah misalkan. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian makanya Buddha kemudian mengajarkan cara mengendalikannya dengan samadhi kan gitu. Karena mengkondisikan pikiran, dan meditasi itu hanya bisa dilakukan sekarang, nggak bisa nanti atau kemarin kan gitu. Yang kemarin tuh cerita kan gitu, yang besok baru angan-angan. Tapi kalau meditasi pasti sekarang. Karena apa? Objek yang diperhatikan pun pasti adanya sekarang. Contohnya napas kan bukan yang kemarin atau besok kan gitu. Napas hanya bisa kita kenali saat kita bernafas kan gitu, saat ini kan gitu. Jadi makanya
perlunya latihan ini kemudian untuk kita hidup saat sekarang. Jadi ritual-ritual ini kemudian